Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5, seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja, pasal 3. Yoram berperang melawan Moab. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, Melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, Melalui padang gurun Edom. maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. tetapi bertanyalah Yosafat, Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat. Memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan,
juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, dalam cerita-cerita Alkitab, kita sering mendapati bahwa Allah selalu yang berinisiatif menolong umatnya Israel, walaupun mereka berperilaku tidak setia terhadapnya. Namun kali ini sangat berbeda dari biasanya. Allah menunggu untuk bertindak saat orang yang mengaku percaya kepadanya itu menaikkan permohonan. Di sini kita melihat Allah memberikan ruang bagi umat-umatnya untuk ikut berperan. Demikianlah pada suatu kali Yoram Raja Israel mengajak Raja Yosafat dari Yehuda untuk berperang melawan Raja Moab yang telah memberontak terhadap Israel setelah kematian Raja Ahab, ayah dari Raja Yoram. 2 Raja-Raja 3 ayat 1-7. Namun untuk maju mengadakan penyerangan, mereka harus melalui padang gurun Edom. Untuk itulah mereka menggandeng juga Raja Edom untuk bersama-sama dengan mereka menyerang Raja Moab. Kemudian berjalanlah ketiga raja itu, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. 2 Raja-Raja 3 ayat 9. Ketiga raja tersebut dan angkatan bersenjatanya hampir mati kehausan di padang gurun Edom, sebelum mereka mencapai kerajaan Moab. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 2 Raja-Raja pasal 3. Lalu berkatalah Yoram Raja Israel, "Aduh,
Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. 2 Raja-Raja 3 ayat 10. Tetapi berbeda dengan Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat berkata, "Bukankah di sini ada seorang nabi Tuhan, sehingga kita dapat bertanya kepada Tuhan melalui dia?" Dan salah satu pegawai Raja Israel itu menjawab dan berkata, "Elisa ada di sini, anak Safat yang dulu melayani Elia." Dan Yosafat berkata, "Memang, firman Tuhan ada padanya." Maka berangkatlah Raja Israel dan Yosafat serta Raja Edom kepada Elisa. 2 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. Ketika mereka tiba di padang gurun Edom, tempat di mana Elisa berada, Elisa menyambut kedatangan tamu-tamu yang tidak diduga dan tidak diundang itu dengan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, yang merupakan sebuah sindiran dan ejekan terhadap Yoram Raja Israel, yakni ejekan sinis Elisa mengenai jantung keyakinan Yoram terhadap para dewa-dewi asing, kepercayaan ayah dan ibu raja itu. Ayat yang ke-13a 2 Raja-Raja 3. Kritikan tajam Elisa membuktikan bahwa Allah palsu bangsa asing adalah Allah yang mati dan tidak berdaya. Tetapi bukannya merasa malu, Raja Yoram secara licik mempersalahkan Tuhan Israel sebagai penyebab utama mereka bertiga diserahkan ke tangan bangsa Moab. Ayat 13b 2 Raja-Raja 3. Sahabat-sahabatku, seperti Yoram, pernahkah engkau berada dalam situasi yang begitu buruk dan engkau tengah berusaha dengan sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu, tetapi ternyata engkau tidak memiliki sumber daya apapun sama sekali untuk melanjutkan usahamu? Sahabat-sahabatku, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini memperlihatkan Israel dan Yehuda sedang menemukan diri mereka dalam situasi yang sulit dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Raja Yoram, meskipun perang adalah idenya sendiri, Raja Israel yang jahat itu malah menyalahkan Tuhan atas apa yang dipikirnya sebagai kekalahan mereka yang akan datang. Namun Raja Yehuda, Yosafat yang saleh, bersikeras meminta petunjuk dan bantuan dari Tuhan. Sangat kontras antara iman dan ketidakpercayaan dalam cerita ini sangat dramatis. Keputusasaan dan pesimisme adalah buah dari ketidakpercayaan. Begitulah sahabat-sahabatku, ketika kita hanya mengandalkan kehebatan manusia, seseorang akan kehabisan sumber dayanya dan kekalahan adalah hasil yang tak terhindarkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, tidak ada yang namanya tanpa harapan. Karena sangat mudah bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Dan Tuhan sangat senang melakukan bahkan lebih dari itu. Ia menjanjikan bimbingan, pembebasan dan kemenangan bagi mereka yang mencari Dia. Sahabat-sahabatku, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, mungkin tampak mustahil bagi penalaran manusia kita. Arahan Tuhan seringkali mencakup beberapa tindakan yang diperlukan dari pihak kita, bagaikan menggali parit untuk mencari air di lembah yang gersang. Kita harus menunjukkan iman dan ketaatan kita kepada pimpinannya. Jadi sahabat-sahabatku, seperti ketiga raja dalam pasal ini, saat menghadapi krisis, apa tanggapan pertamamu? Seperti Yoramkah? Menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi? Atau seperti Yosafat, mencari Tuhan dan memilih beriman kepadanya yang dapat memenuhi gurun pasir hidupmu dengan air sejuk dan membebaskanmu dari bala tentara setan yang ingin menghancurkan imanmu? Sahabat-sahabat firman, ingatlah pesan dan nasihat dari pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Pelayan Injil halaman 120 alinea pertama dan kedua yang mengatakan bahwa kemenangan terbesar yang diraih alasannya bukanlah karena hasil yang sudah dikerjakan atau fasilitas yang memadai, pengaruh yang luas atau kelimpahan uang. Namun kemenangan itu diraih dalam ruang pertemuan dengan Allah, ketika dengan iman yang tekun dan keluh kesah manusia berpegang pada tangan dan lengan yang berkuasa itu. Iman yang sejati dan doa yang benar, alangkah kuatnya kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia pemohon berpegang pada kuasa kasih yang kekal. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita,
dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi gantinya jalan kita sendiri, iman itu memimpin kita untuk memilih jalan Tuhan. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmat-Nya. Di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sudah menjadi milik Tuhan. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkat-Nya. Kebenaran, kejujuran, kesucian ditunjukkan sebagai rahasia sukses atau rahasia kemenangan dari kehidupan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. I got no rules, I count 'em.